Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan bahwa konten video YouTube yang mendulang banyak views bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman utang ke bank. Hal tersebut ia katakan dalam acara seminar tentang kekayaan intelektual di Hotel Tentrem, Sleman pada Kamis 21 Juli 2022 lalu. Yasona mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang sudah resmi diteken oleh Jokowi pada 12 Juli 2022 lalu. PP tersebut, kata Yasona, menjadikan produk bersertifikat kekayaan intelektual sah untuk digunakan sebagai jaminan hutang. Nantinya lembaga keuangan yang bakal menentukan tinggi rendahnya nilai kekayaan intelektual tersebut. Masih menurut Yasona, PP nomor 24 tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Sungguh sebuah kebijakan yang sangat gayeng dan menyenangkan. Sekarang nggak perlu punya SKPNS dulu buat bisa punya jaminan pinjaman ke bank ya. Cukup punya video viral di YouTube, niscaya bisa punya kekuatan penjaminan yang sama. Inilah bukti bahwa pemerintah serius menghilangkan disparitas status antara pegawai negeri sipil dengan freelancer atau konten kreator. Sekarang YouTuber bisa setara dengan PNS ya. Sungguh PP nomor 24 ini adalah langkah kecil yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif pada calon mertua dalam memandang calon menantu. Sebentar lagi akan banyak orang tua yang tidak hanya fokus mencari menantu PNS ya, sebab menantu YouTuber atau konten kreator pun juga punya power dan gengsi yang sama. Wong ya sama-sama punya sesuatu yang bisa dijaminkan. Semoga usaha pemerintah untuk menyamakan status PNS dengan YouTuber dan konten kreator ini disambut baik dan diimbangi juga lah ya oleh para YouTuber dan konten kreator untuk menyamakan diri mereka dengan para PNS, setidaknya dari gaya hidup ya. Tentu akan menyenangkan kalau kita bisa melihat Atta Halilintar kemana-mana pakai tas polo naik Honda Win ya, atau Just No Limit beralih dari game Mobile Legends ke game Zuma dan Solitaire ya, atau Raffi Ahmad ya siang-siang pakai sandal jepit swallow sambil minum coffee mix ya. Pokoknya tidak ada bedanya antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik Nagita. Tidak ada bedanya antara pegawai negeri sipil atau pegawai Nagita Slavina. Semuanya sama, semuanya setara. Terpidana kasus pornografi Francisca Chandra Novitasari alias Siskae yang sempat ditangkap dan ditahan setelah melakukan aksi perekaman video eksibisionisme memamerkan payudaranya di area Bandara NYIA Kulon Progo Yogyakarta beberapa waktu yang lalu akhirnya dinyatakan bebas. Dirinya dinyatakan bebas bersyarat setelah membayar denda sebesar 250 juta rupiah. Selain itu, menurut Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Ade Agustina, seperti dikutip dari Detikcom, Siskae mengikuti program asimilasi rumah oleh Kemenkumham RI karena memenuhi persyaratan yaitu telah menjalani lebih dari separuh masa hukuman. Seperti diketahui dalam sidang yang dilakukan pada Kamis 28 April 2022 lalu, Siskae dinyatakan bersalah dan divonis 10 bulan penjara dalam kasus pornografi. Menurut Ketua Majelis Hakim saat itu, Ayun Kristianto, Siskae terbukti memproduksi, membuat dan menyebarluaskan serta menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan pornografi secara terus-menerus. Bebasnya Siskae ini langsung disambut riuh oleh netizen. Di media sosial, ia bahkan sempat trending karena terus diperbincangkan oleh para penggemarnya. Oke, akhirnya Mbak Siskae E-nya 3 ini bebas juga ya. Ini tentu saja menjadi kabar yang cukup menggembirakan bagi segenap pemirsa dan fans berat Siskae. Bagi mereka, menghabiskan waktu beberapa bulan tanpa konten-konten eksklusif dari Mbak Siskae mungkin adalah sebuah penantian yang sangat panjang. Ya, kendati demikian tentu ada banyak harapan dari banyak orang agar pasca bebas Mbak Siskae ini bisa mencari penghasilan dari jalan yang lain ya, bukan dari konten pornografi. Soalnya kalau masih mengandalkan jalan profit dari pornografi, takutnya ya polisi ini pasti akan lebih galak ya.
Dengan nama besarnya ini saya yakin kok Mbak Siskae bakal bisa sukses jika mau membangun bisnis yang halal dan tidak melanggar hukum. Para militan Siskae pasti tetap bakal bersedia menjadi konsumen ya. Salah satu bisnis yang layak dicoba tentu adalah kuliner. Mbak Siskae tinggal bikin nama usahanya selaras dengan ejaan nama panggungnya. Mbak Siskae bisa loh bikin pecel lele E-nya 3, atau ayam geprek tempe E-nya 3, atau warung sate E-nya 3. Pokoknya makanan yang berakhiran huruf E dan dibikin E-nya 3. Bisnis kuliner adalah bisnis yang paling pas buat Mbak Siskae. Ingat, cara membuat laki-laki bahagia itu ada 2. Pertama, buat perut mereka penuh, sedangkan yang kedua, buat kantong menyan mereka kosong. Nah, Mbak Siskae sudah terbukti sanggup melakukan cara yang kedua. Sekarang saatnya Mbak Siskae mencoba membahagiakan para lelaki dengan cara yang pertama. Dalam beberapa hari terakhir, nama Baim Wong menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Pasalnya PT Tiger Wong, perusahaan yang dimiliki oleh Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven, diketahui mendaftarkan permohonan merek Citayam Fashion Week ke Dirjen HAKI Kemenkumham. Permohonan PT Tiger Wong tersebut terregistrasi dengan nomor JID 2022052181 pada 20 Juli 2022 lalu. Dalam permohonan perusahaan Baim Wong disebut merek tersebut didaftarkan dalam kategori hiburan dalam peragaan busana sampai podcast. Langkah pendaftaran merek Citayam Fashion Week oleh perusahaan milik Baim Wong itu dianggap sebagai sebuah langkah komersil yang tidak etis. Kalimat created by the poor, stolen by the rich pun kemudian ramai muncul ke media sosial. Banyak netizen bahkan pesohor yang mengkritik langkah pendaftaran merek Citayam Fashion Week oleh perusahaan milik Baim Wong itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui postingan di media sosialnya bahkan meminta Baim Wong untuk membatalkan langkah pendaftaran merek Citayam Fashion Week atau CFW itu. Tak berselang lama setelah keriuhan pendaftaran merek Citayam Fashion Week itu, Baim Wong kemudian langsung memberikan klarifikasi. Dirinya menyatakan langkah pendaftaran merek Citayam Fashion Week sebagai sebuah langkah apresiasi untuk menjadi wadah bagi CFW yang legal dan tidak musiman. Klarifikasi yang diberikan oleh Baim Wong nyatanya tidak banyak membantu. Netizen tetap ramai menghujatnya karena menganggap alasan yang ia berikan terlalu mengada-ada. Oke, terkait dengan langkah perusahaan milik Baim Wong yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah dia Prayit Wong ya. Jadi dia ini adalah salah satu warga di Negara Kesatuan Yanto Akuarium. Kita akan tanya-tanya ya kepada Mas Prayit Wong ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit. Kabar baik? Alhamdulillah. Ya Mas, tadi kan ada berita soal perusahaannya Baim Wong itu ya, PT Tiger Wong itu yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week dan dianggap komersial yang tidak etis gitu. Menurut panjenengan gimana Mas? Oh, memang segala tren kalau sudah artis masuk itu jadi nggak tren yang keren lagi gitu ya. Oh, berarti termasuk ini ya, Baim Wong masuk jadi nggak keren lagi ya. Oh, siap. Oh, harusnya Tiger Wong itu cukup ngurusin komik silat saja gitu ya. Nggak usah ngurusin Citayam Fashion Week dan lain sebagainya. Oh, siap. Ya. Terus ini kan Baim Wong dihujat. Terus menurut panjenengan gimana nih netizen harus bersikap? Oh, tetap terus dihujat gitu ya. Oh, masuk biar apa? Kapok atau gimana? Kok kejem banget biar Baim Wong kena mental health. Sedih banget loh Pak. Sugih ya sugih, tapi aja ngono-ngono barang Pak. Sakake lho Mas Baim lho. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas. Ya, itulah obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan langkah perusahaan milik Baim Wong mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Kemenkumham ya. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, iki awakmu dan jero Baim Wong iki seneng apa ora? Apa pancen getun apa piye? Hah? Apa pancen kebiyen wis ra seneng karo Baim Wong? Senengnya harus apa? Oh, Ruben Onsu. Oh, siap. Jadi nek sinetron sing main Baim Wong uga nonton gitu ya. Oh, geting berarti ya. Oh, siap. Apa Mas? Siap. Kabeh wong kan duwe getinge, duwe senenge dhewe-dhewe ya. Ya nek aku karo pengharjatmu soal senenge ya.